Aroma busuk bangkai yang menyengat dari balik selimut malam itu adalah pertanda pertama bahwa lelaki yang tidur di samping Marni bukan lagi manusia seutuhnya, melainkan wadah bernyawa bagi iblis haus darah yang meminta bayaran nyawa atas setiap perselingkuhannya. Namun ketika kekayaan melimpah menuntut tumbal yang jauh lebih dekat, sanggupkah Marni meloloskan diri dari cengkeraman pesugihan suaminya sendiri? Atau justru dialah yang akan menjadi mangsa terakhir dari lingkaran kutukan jahanam ini? Malam telah mencapai puncaknya ketika Marni terbangun karena rasa dingin yang tidak biasa. Udara di dalam kamar tidur mereka mendadak terasa begitu pekat, seolah-olah oksigen telah habis diisap oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Perempuan itu membetulkan letak selimutnya, mencoba mengusir rasa menggigil yang menusuk hingga ke tulang. Namun, bukan hawa dingin itu yang membuat jantungnya tiba-tiba berdegup kencang, melainkan sebuah aroma yang menyengat hidung. Bau busuk yang amat menyengat, mirip perpaduan antara bangkai tikus yang membusuk berhari-hari dan bau anyir darah segar. Marni menoleh ke samping kanan ranjang besar mereka. Di sana suaminya sedang berbaring. Narto selalu tidur membelakanginya sejak beberapa bulan terakhir ini. Posisi itu tidak pernah berubah, seolah-olah ada dinding pembatas yang tebal di antara mereka berdua. Sikap dingin sang suami mulai terasa tepat setelah bisnis properti lelaki itu mendadak maju pesat hingga menghasilkan pundi-pundi rupiah yang tidak berseri. Dari seorang pengangguran yang kerap mencaci kemiskinan, kini Narto menjelma menjadi sosok kaya raya yang disegani di kota mereka. Marni menatap punggung suaminya dengan tatapan penuh selubung curiga. Bau busuk itu semakin tajam bersumber dari arah tubuh Narto. Keingintahuan yang bercampur rasa takut mendorong Marni untuk bergeser mendekat. Dia mengulurkan tangan yang gemetar, berniat menyentuh pundak kokoh itu. Namun, tepat sebelum jarinya mendarat, sebuah desisan halus terdengar dari balik selimut Narto. Suara itu mirip desaran ular besar yang sedang terancam. Marni spontan menarik kembali tangannya. Napasnya tertahan di tenggorokan. Mas Narto, kamu sudah bangun," bisik Marni, suaranya bergetar hebat di tengah kesunyian malam yang mencekam. Tidak ada jawaban dari sang suami, hanya ada helaan napas yang berat dan dalam. Bunyi napas itu terdengar ganjil, terlalu besar dan bergemuruh untuk ukuran paru-paru seorang manusia normal. Rasa penasaran yang bercampur rasa muak mengalahkan ketakutan Marni. Dengan gerakan perlahan agar tidak menimbulkan suara, perempuan itu menyibak ujung selimut yang menutupi bagian punggung Narto yang mengenakan kaos kutang putih. Detik itu juga, mata Marni terbelalak sempurna di kegelapan kamar. Ada sesuatu yang mengerikan di balik pakaian suaminya. Di kulit punggung Narto yang bidang, terlihat beberapa bercak hitam pekat yang sekilas menyerupai sisik reptil purba. Bercak-bercak itu tampak berdenyut pelan, seolah-olah ada kehidupan lain yang sedang mengalir di bawah lapisan kulit suaminya. Ketika Marni mendekatkan wajahnya untuk memastikan, aroma bangkai langsung menusuk rongga dadanya hingga dia mual. Marni segera menutup mulutnya dengan kedua tangan, agar jeritannya tidak lolos. Air matanya menetes tanpa bisa dibendung. Siapa sebenarnya sosok yang tidur di sampingnya setiap malam ini? Apakah ini harga yang harus dibayar demi rumah mewah, deretan mobil, dan gelimang harta yang mereka miliki sekarang? Tiba-tiba tubuh Narto bergerak. Lelaki itu membalikkan badannya dengan sangat cepat. Marni terperanjat dan langsung merebahkan diri kembali, berpura-pura memejamkan mata dan mengatur napasnya agar terlihat seolah masih tertidur lelap. Di dalam kegelapan yang menyiksa itu, Marni dapat merasakan pandangan mata Narto yang tertuju lurus ke arah wajahnya. Pandangan itu terasa begitu berat dan dingin, memancarkan aura permusuhan yang pekat. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang mencekam, hingga akhirnya Narto beranjak dari tempat tidur. Langkah kakinya terdengar berat saat berjalan menuju kamar mandi di dalam kamar mereka. Begitu pintu kamar mandi tertutup, Marni membuka matanya. Dia terduduk di atas kasur sembari memegangi dadanya yang berombak karena kepanikan. Pikiran perempuan itu melayang pada perubahan drastis suaminya. Selain menjadi kaya raya dalam semalam, Narto juga mulai sering pulang terlambat dengan alasan urusan bisnis di luar kota. Namun, naluri seorang istri tidak pernah keliru.
Marni tahu ada wanita lain yang sedang mendekati suaminya, atau mungkin suaminya lah yang sengaja menjerat para wanita muda di luar sana. Suara gemercik air terdengar dari dalam kamar mandi, disusul oleh suara Narto yang sedang berbicara dengan seseorang. Marni mengernyitkan dahi. Suaminya tidak membawa telepon genggam ke dalam, karena benda itu tergeletak di atas meja rias. Marni memberanikan diri turun dari ranjang. Langkah kakinya tanpa alas menyentuh lantai marmer yang dingin. Dia berjalan mendekati pintu kamar mandi yang terbuat dari kayu jati tebal, lalu menempelkan telinganya di sana. "Sabar, jangan sekarang. Aku akan mencarikanmu yang baru besok malam." Terdengar suara Narto berbisik dengan nada rendah. Namun, yang membuat bulu kuduk Marni berdiri sempurna adalah suara jawaban yang menyusul setelahnya. Itu bukan suara manusia. Sebuah suara parau, berat, dan bergaung dari dalam tenggorokan yang sama, menyahut dengan nada lapar yang mengerikan. "Aku butuh darah yang segar, raga wanita yang penuh dengan hawa nafsu. Serahkan padaku, atau raga ini yang akan kuhabiskan." Marni membekap mulutnya sendiri erat-erat. Lututnya lemas seketika hingga dia hampir terjatuh ke lantai. Suara mengerikan itu terdengar begitu dekat, seolah makhluk gaib itu sedang berada tepat di balik pintu. Kenyataan pahit menghantam kepala Marni dengan telak. Suaminya telah bersekutu dengan iblis demi harta. Ada jin pesugihan yang bersemayam di dalam tubuh suaminya sendiri. Sebelum Marni sempat melangkah mundur untuk menyelamatkan diri, suara gemercik air mendadak berhenti. Keheningan total kembali merayap. Marni terpaku di tempatnya, tidak mampu menggerakkan sepasang kakinya, yang mendadak mati rasa karena ketakutan yang teramat sangat. Gagang pintu kamar mandi perlahan bergerak turun ke bawah. Marni memaksakan seluruh tenaganya yang tersisa untuk berlari kembali ke atas ranjang. Dia segera menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya, memejamkan mata rapat-rapat, dan berdoa di dalam hati dengan tubuh yang gemetar hebat. Pintu kamar mandi terbuka dengan derit yang memilukan. Langkah kaki Narto terdengar mendekat ke arah tempat tidur. Suasana kamar menjadi jauh lebih dingin dari sebelumnya, dan bau busuk itu kini terasa begitu pekat menyelimuti seluruh ruangan. Marni dapat merasakan kasur di sisinya sedikit amblas saat Narto kembali merebahkan tubuhnya. Lelaki itu mendekatkan wajahnya ke telinga Marni yang tersembunyi di balik selimut. Hawa napas Narto yang berembus terasa sedingin es, membawa aroma kematian yang pekat. "Aku tahu kamu belum tidur, Marni," bisik Narto dengan suara datar yang tidak menyiratkan emosi manusia sedikitpun. Marni tetap bergeming, menahan napas dan berpura-pura mati di balik selimut. Sementara air mata ketakutan terus mengalir membasahi bantalnya. Malam itu menjadi awal dari mimpi buruk panjang yang akan mengubah seluruh hidupnya. Di bawah bayang-bayang sesosok iblis yang bersarang di dalam tubuh lelaki yang pernah dicintainya. Matahari pagi yang cerah sama sekali tidak mampu mengusir kegelapan yang telanjur bersarang di hati Marni. Ketika dia terbangun, sisi ranjang di sebelahnya sudah kosong dan rapi. Narto telah berangkat ke kantor sejak subuh, meninggalkan aroma busuk yang masih tertinggal tipis di udara kamar. Marni menatap pantulan dirinya di cermin meja rias. Lingkar hitam di bawah matanya mempertegas ketakutan yang dia sembunyikan sepanjang malam. Sementara itu, di sebuah hotel mewah yang terletak di sudut kota, Narto sedang duduk di tepi ranjang dengan kemeja yang sudah berantakan. Di hadapannya, seorang wanita muda dengan pakaian minim sedang tertidur pulas akibat pengaruh alkohol. Namanya Siska, seorang wanita penghibur yang baru semalam dikenalnya di sebuah klub malam terkemuka. Narto menatap wajah cantik Siska dengan pandangan kosong, tanpa ada rasa cinta atau nafsu manusiawi sedikit pun. Di dalam dada Narto, ada sesuatu yang bergejolak hebat, menuntut untuk segera dikeluarkan. Rasa lapar yang amat sangat mendadak menyiksa seluruh organ dalamnya. Lelaki itu bangkit, berjalan mendekati jendela besar yang tertutup gorden tebal, lalu menguncinya rapat-rapat. Dia mematikan lampu kamar, mengubah ruangan mewah itu menjadi remang-remang yang mencekam. Narto kembali melangkah mendekati kasur, lalu merangkak naik ke atas tubuh Siska yang masih terlelap, tanpa menyadari bahaya maut yang sedang mengintai. "Mas Narto, jangan berisik, aku masih mengantuk," racau Siska setengah sadar, membalikkan badannya membelakangi Narto. Narto tidak menjawab. Dia perlahan membuka kancing kemejanya sendiri. Detik itu juga kulit dadanya mulai menghitam.
Bercak-bercak mirip sisik yang dilihat Marni semalam kini melebar dengan cepat, merayap naik hingga ke leher dan separuh wajah Narto. Matanya yang semula putih bersih berubah menjadi merah saga yang menyala di dalam kegelapan. Sebuah desisan parau keluar dari mulut Narto yang mendadak terbuka lebar secara tidak wajar. Waktunya makan. Sebuah suara ganda yang berat bergaung di dalam ruangan kedap suara tersebut. Narto mengulurkan kedua tangannya yang kini memiliki kuku-kuku hitam panjang. Dia menyentuh pundak polos Siska. Begitu kulit mereka bersentuhan, Siska langsung tersentak bangun. Wanita itu membelalakan mata, mencoba berteriak saat melihat sosok mengerikan yang berada di atas tubuhnya. Namun tidak ada suara yang mampu keluar dari tenggorokannya. Suaranya seolah tercekat oleh kekuatan gaib yang tak terlihat. "Tolong, Mas," rintih Siska dalam hati. Air mata kepanikan mulai membanjiri pipinya yang mendadak pucat pasi. Tubuh Siska mulai gemetar hebat saat merasakan energi hidupnya diisap secara paksa. Kulitnya yang semula halus perlahan-lahan mengering dan berkerut. Jin yang bersemayam di dalam tubuh Narto menggerogoti setiap jengkal raga wanita itu melalui sentuhan fisik yang intim. Narto memejamkan mata, menikmati aliran kekuatan baru yang merasuki jiwanya. Setiap kali makhluk di dalam tubuhnya mendapatkan tumbal, Narto dapat merasakan bisnisnya akan semakin berjaya, dan uang akan terus mengalir ke rekeningnya tanpa henti. Proses penumbalan itu berlangsung lambat namun menyiksa. Siska meronta sekuat tenaga, tetapi cengkeraman tangan Narto seperti jepitan besi yang mustahil untuk dilepaskan. Wajah cantik wanita itu kini berubah menjadi keriput, persis seperti mayat yang sudah mengering selama berbulan-bulan. Setelah beberapa menit yang menegangkan, tubuh Siska sepenuhnya tak lagi bergerak. Napas terakhirnya terlepas, meninggalkan raga kosong yang mengenaskan. Narto menghela napas panjang. Perlahan-lahan sisik hitam di tubuhnya menyusut kembali ke dalam pori-pori kulitnya. Wajahnya kembali normal, bahkan terlihat jauh lebih segar dan berwibawa dari sebelumnya. Pandangan matanya tidak menunjukkan secuil pun rasa bersalah atau penyesalan. Baginya, wanita-wanita selingkuhan ini hanyalah komoditas, sebuah kesepakatan kontrak yang harus dia penuhi kepada sang dukun pesugihan di lereng gunung setahun yang lalu. Lelaki itu beranjak dari kasur, merapikan kembali pakaiannya, dan memakai kacamata hitam. Dia menatap sekilas jasad Siska, yang kini nyaris tidak dikenali lagi sebelum akhirnya menutup jasad tersebut dengan selimut tebal hingga ke kepala. "Terima kasih atas bantuanmu untuk kelancaran proyekku minggu ini," bisik Narto dingin di samping telinga mayat tersebut. Narto melangkah keluar dari kamar hotel dengan santai, memastikan tidak ada seorang pun pegawai hotel yang mencurigai gerak-geriknya. Uang pesugihan yang melimpah selalu mampu menghapus semua jejak digital maupun rekaman kamera pengawas yang bisa menyudutkannya. Selama dia bisa memberikan tumbal wanita yang tepat, posisinya sebagai pengusaha nomor 1 di kota ini akan tetap aman. Sementara itu, di rumah besarnya, Marni terduduk di lantai kamar mandi dengan tubuh lemas. Dia baru saja menyelesaikan salat istikharah, memohon petunjuk atas apa yang sedang terjadi pada suaminya. Namun, setiap kali dia menutup mata, bayangan wajah Narto dengan mata merah menyala selalu hadir mengusik pikirannya. Ponsel Marni yang tergeletak di atas kasur tiba-tiba bergetar menyala. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Marni bergegas menghampiri kasur dan membuka pesan tersebut dengan tangan yang gemetar. Pesan itu berisi sebuah foto. Foto suaminya, Narto, sedang berjalan mesra memasuki sebuah hotel bersama seorang wanita muda berpakaian seksi. Di bawah foto tersebut tertulis sebuah kalimat singkat yang membuat dada Marni terasa sesak seketika. "Suamimu tersayang sedang bersenang-senang dengan wanita lain lagi siang ini. Apakah kamu masih mau berpura-pura tidak tahu?" Marni meremas ponselnya kuat-kuat hingga jarinya memutih. Rasa sakit hati karena dikhianati kini bercampur aduk dengan rasa ngeri yang luar biasa. Dia teringat kembali suara gaib dari dalam kamar mandi semalam yang meminta darah wanita penuh hawa nafsu. Marni menyadari satu hal yang teramat mengerikan. Wanita di dalam foto itu kemungkinan besar tidak akan pernah kembali ke rumahnya dalam keadaan bernyawa. Suasana di dalam rumah megah itu mendadak berubah menjadi sangat dingin. Seolah-olah hawa kematian dari kamar hotel tempat Narto berada baru saja berpindah ke sana. Marni memandang ke arah jendela luar, menatap langit yang tiba-tiba berubah mendung menghitam.
Seakan-akan alam ikut berduka atas nyawa suci yang baru saja direnggut oleh ketamakan suaminya. 2 hari telah berlalu sejak hilangnya Siska, wanita pemandu lagu yang terakhir kali terlihat memasuki hotel mewah bersamanya. Berita mengenai hilangnya wanita muda itu mulai merebak di media sosial lokal, memicu desas-desus yang simpang siur di kalangan masyarakat. Namun di dalam ruang kerja kantornya yang megah dan ber-AC dingin, Narto duduk dengan tenang di balik meja eksekutifnya yang besar, seolah-olah badai di luar sana sama sekali tidak bisa menyentuhnya. Keheningan itu terpecahkan ketika pintu ruang kerjanya diketuk dengan tergesa-gesa. Sekretaris barunya masuk dengan wajah yang tampak agak pucat, membawakan beberapa berkas laporan keuangan yang harus segera ditandatangani. "Permisi Pak Narto, di luar ada 2 orang petugas kepolisian yang ingin bertemu. Mereka bilang ada beberapa hal penting yang perlu ditanyakan terkait penyelidikan kasus hilangnya salah satu kenalan Bapak," ujar sekretaris itu dengan suara yang sedikit bergetar. Narto tidak terkejut. Dia menarik napas dalam-dalam, merasakan energi gaib di dalam dadanya bergolak pelan, memberikan rasa percaya diri yang berlebihan. Dia membetulkan letak kerah kemeja sutranya sebelum memberikan isyarat dengan tangan agar petugas tersebut dipersilakan masuk. "Biarkan mereka masuk. Jangan lupa buatkan kopi hitam tanpa gula untuk mereka," jawab Narto tenang, tersenyum tipis yang terkesan sangat berwibawa. 2 orang pria tegap berpakaian preman melangkah masuk ke dalam ruangan. Sembari menjabat tangan Narto, salah satu petugas yang bernama Inspektur Sersan 1 melayangkan pandangan ke sekeliling ruangan, mencoba mencari gelagat yang mencurigakan dari sang pengusaha sukses tersebut. "Maaf mengganggu waktu Anda, Pak Narto. Kami hanya ingin melakukan klarifikasi standar. Berdasarkan rekaman kamera pengawas di sekitar area klub malam dan hotel 2 hari lalu, Anda adalah orang terakhir yang terlihat mengobrol dan berjalan bersama korban sebelum dia dinyatakan hilang tanpa jejak," kata petugas itu sembari membuka buku catatan kecilnya. Narto terkekeh pelan, sebuah sandiwara yang sangat rapi. Dia menyandarkan punggungnya ke kursi sembari menatap lurus ke mata sang petugas tanpa ada keraguan sedikit pun. "Ah, wanita malang itu. Ya, saya memang mengobrol dengannya di klub untuk membicarakan bisnis hiburan malam yang rencananya akan saya investasikan. Kami memang sempat ke hotel bersama karena dia mengeluh pusing dan butuh tempat istirahat. Setelah saya memesankan kamar untuknya, saya langsung pergi lewat pintu belakang karena ada janji temu dengan klien lain. Saya sama sekali tidak tahu apa yang terjadi setelahnya," jawab Narto lancar tanpa terbata-bata. Tentu saja petugas itu tidak langsung percaya. Namun, kekuatan pesugihan Narto tidak hanya mendatangkan kekayaan, melainkan juga daya pikat dan kemampuan untuk memanipulasi pikiran orang lain. Ketika petugas itu mencoba menatap mata Narto lebih dalam, dia mendadak merasa kepalanya menjadi sangat pening. Seolah-olah ada kabut tebal yang menghalangi logikanya untuk berpikir jernih. Setelah beberapa menit melontarkan pertanyaan yang selalu dijawab dengan alibi yang sempurna, kedua petugas itu akhirnya pamit undur diri dengan tangan hampa. Narto mengantar mereka sampai ke pintu depan kantor dengan senyuman kemenangan yang mengembang di wajahnya. Uang melimpah yang dia miliki juga sudah disiapkan melalui asistennya untuk diberikan kepada pihak-pihak tertentu agar penyelidikan ini ditutup dengan cepat. Namun, ketenangan Narto segera runtuh ketika dia kembali ke rumah mewahnya pada malam hari. Suasana di dalam kediamannya terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Lampu ruang tamu sengaja dimatikan, menyisakan keremangan yang mencekam dari pantulan cahaya bulan di luar jendela kaca besar. Marni berdiri di kegelapan dekat anak tangga, memegangi sebuah benda kecil berkilau di tangannya. Ketika Narto melangkah masuk dan menyalakan lampu utama, dia terkejut melihat istrinya yang menatapnya dengan pandangan dingin yang penuh dengan kemarahan sekaligus rasa jijik. "Dari mana saja kamu, Mas? Mengapa pakaianmu selalu tercium bau wewenang wanita lain setiap kali kamu pulang terlambat?" tanya Marni. Suaranya terdengar bergetar namun penuh penekanan. Narto menghela napas panjang, melonggarkan dasinya dengan gusar. Dia mencoba berjalan melewati istrinya begitu saja tanpa berniat memberikan penjelasan yang masuk akal. "Jangan mulai lagi, Marni. Aku lelah setelah seharian mengurus proyek besar di kantor dan menghadapi interogasi polisi yang tidak berguna itu. Jangan menambah beban pikiranku dengan tuduhan konyolmu," saut Narto ketus.
Marni melangkah maju, menghalangi jalan suaminya. Dia melemparkan sebuah benda ke atas meja marmer di dekat mereka. Bunyi dentingan logam terdengar nyaring di tengah kesunyian rumah tersebut. Benda itu adalah sebuah anting-anting perak berbentuk bulat yang sangat khas. Anting-anting yang Marni temukan di dalam saku celana kerja Narto saat dia sedang membersihkan pakaian kotor suaminya tadi sore. Anting-anting itu persis sama dengan yang dikenakan oleh wanita pemandu lagu yang fotonya beredar di berita kehilangan. Lalu apa ini, Mas? Ini bukan milikku. Ini milik wanita yang dilaporkan hilang itu, bukan? Katakan padaku yang sejujurnya, apa yang sebenarnya sudah kamu lakukan kepada wanita-wanita itu di luar sana? Jerit Marni, air mata kemarahan mulai menetes membasahi pipinya yang pucat. Narto terdiam sejenak. Tatapan matanya mendadak berubah menjadi sangat dingin dan kejam. Perlahan-lahan, udara di sekitar mereka berdua terasa turun drastis, menjadi sangat dingin hingga embusan napas mereka mengeluarkan kabut tipis. Bau busuk bangkai yang sangat tajam kembali menguar dari pori-pori tubuh Narto, membuat Marni terbatuk-batuk sembari menutup hidungnya dengan tangan yang gemetar hebat. Narto melangkah mendekati istrinya, memperkecil jarak di antara mereka hingga Marni dapat mendengar suara detak jantung suaminya yang terdengar sangat lambat, tidak seperti detak jantung manusia pada umumnya. Kekayaan, rumah mewah ini, dan semua kemudahan hidup yang kamu nikmati sekarang, apakah kamu pikir semua itu jatuh begitu saja dari langit, Marni? Bisik Narto dengan suara yang mendadak terdengar agak parau dan berat, seolah-olah ada pita suara lain yang ikut berbicara di dalam tenggorokannya. Marni melangkah mundur ketakutan, punggungnya membentur pegangan tangga kayu jati yang dingin. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana rahang suaminya tampak mengeras, dan urat-urat hitam mulai menonjol di sekitar leher Narto, bergerak-gerak seperti cacing yang kelaparan di bawah lapisan kulit. Jangan pernah mencampuri urusanku jika kamu masih ingin menikmati hidup mewah ini dengan tenang. Anggap saja kamu tidak pernah melihat atau menemukan apapun di rumah ini. Ancam Narto dengan nada yang sangat rendah, namun syarat akan bahaya maut yang nyata. Tanpa menunggu jawaban dari istrinya yang sudah terkulai lemas karena ketakutan yang teramat sangat, Narto membalikkan badan dan berjalan menuju ruang kerja pribadinya yang terletak di lantai bawah, lalu mengunci pintunya rapat-rapat dari dalam. Marni terduduk di anak tangga pertama, menangis dalam diam sembari memeluk lututnya sendiri. Kesadarannya kini telah terbuka sepenuhnya. Suaminya bukan lagi seorang manusia yang memiliki hati nurani. Lelaki itu telah menjelma menjadi monster mengerikan yang siap mengorbankan siapa saja demi memuaskan dahaga iblis yang bersemayam di dalam tubuhnya sendiri. Ketakutan baru kini mulai merayap di benak Marni tentang siapa yang akan menjadi mangsa berikutnya dari kekejaman makhluk pesugihan tersebut. Aroma kemenyan kering bercampur minyak mistik tercium samar dari balik pintu ruang kerja Narto yang tertutup rapat sejak semalam. Di dalam ruangan yang temaram itu, Narto duduk bertelanjang dada di atas lantai marmer. Tubuhnya mendadak kejang dengan urat-urat kebiruan yang menonjol di sekujur leher hingga pelipis wajahnya. Jin pesugihan di dalam raganya kembali berontak, mencakar dinding lambungnya dari dalam hingga membuat lelaki itu memuntahkan cairan hitam berbau anyir. Wanita itu tidak cukup memberikan kekuatan. Aku butuh mangsa baru yang berdarah murni. Sebuah suara parau bergaung keras di dalam kepala Narto. Narto mencengkeram kepalanya sendiri yang terasa hampir pecah. Bisnis propertinya pagi ini dilaporkan mengalami kendala besar. Salah satu tender proyek senilai miliaran rupiah mendadak terancam batal karena masalah perizinan. Dia tahu persis jika makhluk gaib di dalam tubuhnya tidak segera diberi makan, maka seluruh kekayaan yang dia miliki saat ini akan lenyap dalam sekejap mata, kembali menjadikannya seorang pengangguran yang miskin dan dihina orang. Lelaki itu bangkit memakai kemeja bersih untuk menutupi sisik hitam di punggungnya yang semakin melebar, lalu mengambil kunci mobil mewah miliknya. Pikirannya langsung tertuju pada satu nama, Citra. Dia adalah sekretaris baru di kantornya yang bertubuh sintal, berwajah polos, dan baru beberapa minggu merantau ke ibu kota. Wanita muda yang lugu seperti itulah yang paling mudah dijerat tanpa menimbulkan banyak kecurigaan. Siang harinya, atmosfer di kantor Narto terasa sangat sibuk.
Citra sedang merapikan beberapa dokumen di meja kerjanya ketika Narto berjalan mendekat dengan senyuman paling menawan yang bisa dia tunjukkan. Sisa-sisa wajah mengerikan semalam berganti dengan aura wibawa seorang bos besar yang sangat memikat. Citra, tolong kosongkan jadwalmu sore ini setelah jam kantor selesai. Kita ada pertemuan penting dengan investor asing di sebuah restoran bernuansa villa di batas kota. Kamu harus mendampingi saya untuk mencatat hasil rapat, kata Narto dengan nada suara yang lembut namun penuh penekanan. Citra mendongak, matanya berbinar mendengar ajakan tersebut. Sebagai karyawan baru, dia merasa sangat terhormat bisa diajak langsung oleh pemilik perusahaan untuk urusan sepenting itu. Baik Pak Narto, saya akan segera menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk presentasi nanti sore, jawab Citra dengan senyuman manis, sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya baru saja menandatangani akta kematiannya sendiri. Narto mengangguk puas lalu kembali ke ruangannya. Namun, apa yang tidak disadari oleh Narto adalah kehadiran sebuah mobil sedan hitam tua yang terparkir di seberang jalan raya depan kantornya. Di dalam mobil tersebut, Marni duduk dengan kacamata hitam besar yang menutupi matanya yang sembab. Marni sengaja menyewa mobil sewaan dan membuntuti suaminya sejak pagi. Naluri keibuannya sebagai seorang istri mendeteksi ada bahaya besar yang sedang direncanakan oleh Narto. Ketika dia melihat dari kejauhan bagaimana cara Narto menatap sekretaris barunya, Marni tahu bahwa wanita muda yang tidak berdosa itu sedang berada dalam bidikan maut suaminya. Hati Marni hancur berkeping-keping. Rasa cemburu karena dikhianati kini telah melebur menjadi sebuah ketakutan yang teramat besar akan hilangnya nyawa manusia lagi. Dia tidak bisa tinggal diam membiarkan suaminya terus menumpuk dosa darah demi tumpukan uang kertas. Waktu bergerak cepat hingga malam mulai menjemput. Langit di batas kota perlahan berubah menjadi hitam keunguan, disusul oleh rintik hujan gerimis yang membuat suasana jalanan menanjak menuju area perbukitan terasa sangat sunyi dan berkabut. Narto mengemudikan mobilnya membelah kegelapan, sementara Citra duduk di kursi penumpang sebelah kiri sambil sesekali membetulkan riasan wajahnya yang tampak cantik. Pak, apakah restorannya masih jauh? Jalanan di sini sepertinya sepi sekali dan tidak ada lampu penerangan, tanya Citra, mulai merasa agak was-was melihat pemandangan pohon-pohon besar di kanan kiri jalan yang tampak seperti bayangan raksasa yang menyeramkan. Narto melirik melalui kaca spion tengah, memastikan tidak ada kendaraan lain yang mengikuti mereka di jalur sepi tersebut. Dia tersenyum dingin, menggenggam setir mobil dengan tangan yang perlahan mulai terasa sedingin es. Sebentar lagi kita sampai, Citra. Investor kita menyukai tempat yang tenang dan privat agar tidak terganggu oleh kebisingan kota. Kamu tidak perlu khawatir, semuanya akan selesai dengan cepat malam ini, sahut Narto, menekan pedal gas lebih dalam. Di belakang mereka dengan jarak yang cukup jauh tanpa menyalakan lampu utama, Marni terus membuntuti mobil suaminya dengan jantung yang berdebar sangat kencang. Jalanan yang berliku dan licin akibat air hujan membuat konsentrasinya terpecah, namun dia menolak untuk kehilangan jejak. Marni tahu, malam ini dia harus menemukan bukti yang kuat tentang kejahatan mistis suaminya, atau dia sendiri yang akan menjadi gila karena terus-menerus hidup dalam ketakutan di bawah satu atap bersama sesosok iblis pesugihan. Mobil Narto akhirnya berbelok memasuki sebuah gerbang kayu tua yang mengarah ke sebuah villa kuno, yang terisolasi di tengah rimbunnya pohon pinus. Tempat itu tampak mati, tanpa ada tanda-tanda kehidupan atau kendaraan pengunjung lain yang terparkir di sana. Lampu teras villa yang berwarna kuning temaram bergoyang ditiup angin malam, menciptakan pantulan bayangan yang menari-nari mengerikan di dinding pembatas yang berlumut tebal. Narto mematikan mesin mobilnya. Keheningan total langsung menyergap mereka berdua, hanya menyisakan suara ketukan rintik hujan yang jatuh di atas atap kendaraan. Bau busuk bangkai yang sangat familiar bagi Marni, kini mulai menguar tipis di dalam kabin mobil mewah tersebut, membuat Citra tiba-tiba mengendus udara dengan dahi berkerut. Pak Narto, bau apa ini? Kok seperti ada bau bangkai binatang yang sangat menyengat? Tanya Citra sembari menutup hidungnya menggunakan sapu tangan. Rasa takut kini mulai menjalar nyata di dalam dadanya. Narto tidak menjawab. Dia perlahan memutar tubuhnya menghadap ke arah Citra. Di bawah keremangan cahaya kabin yang minim, Citra menjerit tertahan ketika melihat bola mata bosnya telah berubah total menjadi merah darah
memancarkan aura kelaparan yang sangat mengerikan dari balik kegelapan. Suasana di dalam kabin mobil mewah itu mendadak membeku. Citra mencoba mendorong pintu di sebelahnya, namun sistem penguncian otomatis telah diaktifkan oleh Narto. Rasa panik yang teramat sangat membuat jantung wanita muda itu bergedup kencang hingga dadanya terasa sesak. Dia menatap Narto yang kini tidak lagi menyerupai seorang manusia. Wajah bosnya bergoyang parau, dengan guratan otot yang menghitam di bawah kulit pipinya. "Pak Narto, tolong buka pintunya. Anda mau melakukan apa kepada saya?" teriak Citra dengan suara yang pecah oleh tangisan. Narto tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Sepasang tangannya yang telah berubah kasar dengan kuku-kuku hitam merayap maju, mencengkeram kedua bahu Citra dengan kekuatan yang luar biasa. Citra menjerit histeris ketika merasakan hawa sedingin es merembes masuk melalui pori-pori kulitnya, melumpuhkan seluruh sistem sarafnya dalam seketika. Di saat yang bersamaan, mobil sedan tua yang dikemudikan Marni berhenti di balik rimbunnya semak belukar, beberapa puluh meter dari gerbang villa kuno tersebut. Marni mematikan mesin kendaraan agar keberadaannya tidak disadari. Dengan tubuh yang gemetar hebat, dia keluar dari mobil sambil mendekap sebuah senter kecil yang sengaja tidak dia nyalakan. Suasana malam di tengah hutan pinus itu terasa sangat mencekam. Suara lolongan anjing liar bersaut-sautan di kejauhan, menambah kesan mistis yang kental. Marni melangkah perlahan di atas tanah yang becek akibat guyuran hujan. Matanya terpaku pada siluet mobil suaminya yang terparkir di halaman villa yang gelap gulita. Ketika dia berhasil mendekat dan mengintip dari balik sebuah pohon besar, pemandangan di dalam kabin mobil itu membuat dunianya seakan runtuh. Melalui kaca jendela yang berembun, Marni melihat tubuh Citra yang sedang meronta-ronta dalam kekosongan, sementara Narto berada di atasnya dengan mulut yang terbuka lebar, mengisap sesuatu yang tampak seperti kabut putih dari wajah sekretarisnya. Marni membekap mulutnya sendiri kuat-kuat dengan kedua tangan, agar jeritan histerisnya tidak terdengar. Air mata ketakutan dan kemarahan mengalir deras membasahi pipinya. Dia menyaksikan bagaimana raga wanita muda yang tadinya cantik segar itu perlahan-lahan menyusut, mengering, dan kehilangan seluruh tanda-tanda kehidupan. Proses terkutuk itu berjalan begitu cepat dan kejam, meninggalkan sebuah jasad yang mengerikan di dalam sana. Setelah makhluk di dalam tubuh Narto menyelesaikan santapannya, bayangan hitam yang menyelimuti wajah lelaki itu berangsur-angsur menghilang. Narto menyandarkan tubuhnya di kursi kemudi, terengah-engah seolah baru saja menyelesaikan sebuah pekerjaan yang sangat berat. Kulit wajahnya kini terlihat jauh lebih bersih dan bersinar, tanda bahwa energi gaib penjamin kekayaannya telah terisi penuh kembali. Marni yang tidak sanggup lagi menyaksikan pemandangan jahanam itu segera membalikkan badan. Dia berlari sekencang-kencangnya kembali menuju mobil sedannya, menghidupkan mesin dengan tangan yang bergetar hebat, lalu memacu kendaraannya membelah kegelapan jalan pulang. Pikirannya benar-benar kacau. Suaminya adalah seorang pembunuh berdarah dingin yang menggunakan nyawa wanita sebagai tumbal pesugihan. Sesampainya di rumah mewah mereka yang sepi, Marni langsung menuju ke lantai bawah. Rasa takutnya kini telah berganti menjadi sebuah keberanian nekat yang dipicu oleh keputusasaan. Dia harus mencari tahu kelemahan makhluk yang bersemayam di raga suaminya sebelum dia sendiri yang menjadi korban berikutnya. Marni berdiri di depan pintu ruang kerja pribadi Narto yang selama ini selalu terkunci rapat. Menggunakan sebuah kunci cadangan tua yang dia temukan di dalam laci lemari pakaian lama mereka, Marni memutar anak kunci itu perlahan. Suara klik kecil terdengar, memecah kesunyian malam yang mencekam. Pintu terbuka, mengeluarkan aroma wewangian mistis yang sangat pekat bercampur bau anyir darah yang samar. Ruangan itu tampak sangat temaram, hanya diterangi oleh sebatang lilin merah yang hampir habis di sudut meja. Marni melangkah masuk dengan waspada. Setiap detak jantungnya terasa seperti ketukan lonceng kematian. Di sudut ruangan terdapat sebuah lemari kayu jati kuno, yang diukir dengan motif-motif aneh yang tidak pernah Marni lihat sebelumnya. Dia membuka pintu lemari tersebut dan mendapati sebuah kotak kayu hitam berukuran sedang yang diletakkan di atas kain kafan. Dengan tangan yang gemetar, Marni membuka tutup kotak itu. Isi di dalam kotak itu membuat bulu kuduknya berdiri sempurna. Ada sebuah jimat dari kulit binatang yang tertulis huruf-huruf magis kuno, mangkuk kuningan berisi sisa sesajen kering,
dan beberapa lembar foto wanita. Marni membelalakan mata ketika mengenali wajah-wajah di dalam foto tersebut. Mereka adalah para wanita yang dilaporkan hilang secara misterius selama beberapa bulan terakhir, termasuk Siska yang fotonya berada di tumpukan paling atas. Tuhan, jadi semua ini benar, bisik Marni dengan suara yang parau. Air matanya kembali menetes menumpahi foto-foto malang tersebut. Tiba-tiba udara di dalam ruangan itu berubah menjadi sangat dingin hingga embusan napas. Marni memunculkan kabut tipis. Lilin merah di sudut meja mendadak padam secara misterius, melemparkan ruangan itu ke dalam kegelapan yang pekat. Di tengah kesunyian yang mencekam, Marni mendengar suara langkah kaki berat yang berjalan di lorong lantai bawah, mendekat ke arah ruang kerja tempat dia berada saat ini. Suara ketukan sepatu kulit itu terdengar santai namun syarat akan ancaman yang nyata. Narto telah pulang. Marni panik. Dia segera menutup kembali kotak kayu hitam itu dan memasukkannya ke dalam lemari, lalu mencoba mencari tempat untuk bersembunyi di balik gorden jendela yang besar. Napasnya tertahan di tenggorokan ketika gagang pintu ruang kerja perlahan-lahan bergerak turun dari luar. Kesadaran bahwa dirinya kini terjebak di dalam sarang iblis membuat seluruh tubuh Marni lemas tak bertenaga, bersiap menghadapi kenyataan paling buruk yang mungkin akan terjadi malam ini. Pintu ruang kerja itu terbuka dengan derit lambat yang memilukan. Sosok Narto berdiri di ambang pintu. Siluet tubuhnya tampak tegap namun memancarkan hawa kematian yang pekat. Langkah kakinya yang berat terdengar bergaung saat memasuki ruangan yang gulita. Marni menahan napas di balik gorden tebal, mendekap dadanya yang berombak liar karena kepanikan yang teramat sangat. Narto tidak menyalakan lampu utama. Lelaki itu berjalan lurus ke arah lemari kayu jati, tempat penyimpanan kotak hitam mistis miliknya. Dia mengendus udara ruangan berkali-kali, seolah merasakan ada kejanggalan yang tertinggal di sana. Aroma tubuh Marni yang bercampur keringat dingin rupanya memicu kewaspadaan makhluk di dalam raga Narto. Ada yang berani masuk ke tempat ini? Sebuah suara parau, berat, dan ganda bergetar keluar dari tenggorokan Narto tanpa dia kehendaki. Narto mendadak tersungkur di atas lantai marmer. Tubuhnya mengejang hebat seiring dengan suara rintihan kesakitan yang tertahan. Detik itu juga, puncak konflik yang mengerikan dimulai. Jin pesugihan yang bersemayam di dalam dirinya mendadak menolak energi dari tumbal sekretaris yang baru saja dihabisinya di villa perbukitan. Makhluk gaib itu menginginkan sesuatu yang jauh lebih besar untuk mengamankan kekayaan Narto yang mulai goyah di pasar saham. Wanita-wanita murahan itu tidak lagi memuaskan dahagaku. Jiwa mereka terlalu kotor untuk mempertahankan kejayaanmu. Jerit suara iblis itu bergema langsung dari dalam rongga dada Narto. Narto mencengkeram lehernya sendiri, mencoba bernapas di tengah siksaan batin yang luar biasa. Wajahnya bergeliat ganjil, menampilkan guratan hitam yang merayap cepat memenuhi seluruh permukaan kulit wajahnya, hingga menyerupai topeng monster yang menakutkan. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku sudah memberikan semua wanita yang aku tiduri, raung Narto dengan sisa kesadaran manusianya yang semakin menipis. Sesosok bayangan hitam bermata merah darah yang menyala perlahan menyembur keluar dari pori-pori kulit punggung Narto, membentuk manifestasi gaib yang mengerikan di udara temaram. Makhluk itu menunduk, menatap wadah manusianya dengan pandangan kelaparan yang mutlak. Aku butuh darah dari orang yang terikat janji suci denganmu. Serahkan nyawa istrimu, Marni. Jika besok malam dia tidak berada di atas altar sesajen, maka seluruh hartamu akan membusuk, dan aku akan merobek jantungmu dari dalam. Marni yang menyaksikan dan mendengar percakapan terkutuk itu, dari balik gorden hampir saja kehilangan kesadarannya. Lututnya gemetar hebat hingga tanpa sengaja menyenggol ujung vas bunga kuningan yang terletak di dekat jendela. Bunyi dentangan logam kecil itu terdengar sangat nyaring membelah keheningan ruangan. Pandangan mata Narto yang merah menyala langsung tertuju ke arah gorden tempat Marni bersembunyi. "Siapa di sana?" teriak Narto dengan suara bergemuruh yang mengerikan. Lelaki itu bangkit dengan gerakan yang sangat cepat, melompat ke arah jendela dengan kuku-kuku hitam yang mendadak memanjang dari ujung jarinya. Dengan sekali sentakan kasar, gorden tebal itu robek menjadi dua bagian. Namun, tempat itu sudah kosong. Marni yang didorong oleh insting bertahan hidup yang luar biasa berhasil merangkak lewat sisi bawah meja sebelum Narto sempat meraihnya.
Marni berlari tunggang langgang keluar dari ruangan jahanam itu, menuju lantai atas dengan derai air mata yang tidak terbendung. Dia mengunci pintu kamar tidur utama rapat-rapat, lalu menggeser lemari pakaian kecil untuk mengganjal pintu tersebut. Tubuhnya merosot ke lantai, menangis histeris meratapi nasibnya yang kini resmi menjadi target buruan suaminya sendiri demi tumpukan uang kertas. Di bawah, suara langkah kaki Narto terdengar berjalan menaiki anak tangga satu demi satu. Setiap ketukan langkah suaminya terdengar seperti hitungan mundur menuju ajalnya. Narto tidak lagi mengejar dengan amarah, melainkan dengan ketenangan seorang predator yang tahu mangsanya telah terperangkap di dalam rumah yang terkunci rapat. "Marni, aku tahu kamu mendengar semuanya di bawah tadi." Suara Narto terdengar dari balik pintu kamar, begitu lembut namun syarat akan ancaman pembunuhan yang dingin. "Pergi, Mas. Kamu bukan suamiku lagi. Kamu monster," jerit Marni dengan sisa keberaniannya. Suaranya parau karena terlalu banyak menangis. Narto terkekeh pelan di luar sana, sebuah tawa ganjil yang bersahutan dengan desisan makhluk gaib di dalam tubuhnya. Udara di dalam kamar tidur utama mendadak merosot drastis hingga menyentuh batas beku. Marni melihat es tipis mulai terbentuk di permukaan kaca jendela kamarnya. "Pernikahan kita adalah tentang saling mendukung, bukan? Harta yang kamu nikmati selama ini membutuhkan pengorbanan kecil darimu, Marni. Besok malam, jadilah istri yang berbakti untuk kelancaran bisnis suamimu," bisik Narto sebelum langkah kakinya perlahan menjauh, meninggalkan Marni yang meringkuk ketakutan di sudut ruangan bersama malam yang semakin mencekam. Matahari pagi tenggelam dengan sangat cepat digantikan oleh malam Jumat yang pekat dan berkabut tebal. Di dalam dapur rumah megah itu Marni berdiri dengan napas yang memburu. Tangannya yang gemetar menggenggam erat sebuah botol kaca kecil berisi air doa murni yang dia dapatkan secara sembunyi-sembunyi dari seorang pemuka agama tadi siang, saat Narto sedang berada di kantor. Hanya benda itu satu-satunya harapan yang dia miliki untuk bertahan hidup malam ini. Tepat pada pukul 8 malam suara deru mesin mobil Narto terdengar memasuki halaman rumah. Jantung Marni berdegup sangat kencang, seolah-olah ingin melompat keluar dari rongga dadanya. Dia segera memasukkan botol kecil itu ke dalam saku daster panjangnya. Mencoba menata wajahnya agar terlihat setenang mungkin. Pintu depan terbuka. Narto melangkah masuk dengan senyuman yang sangat manis. Jenis senyuman palsu yang biasa dia gunakan untuk menjebak mangsa-mangsanya di hotel. Lelaki itu membawa sekeranjang buah-buahan segar dan sekotak makanan mewah. "Marni, lihat apa yang kubawa. Malam ini kita makan malam romantis di rumah ya. Anggap saja sebagai permintaan maaf atas ketegangan kita semalam," ujar Narto dengan nada suara yang sangat lembut. Berjalan mendekati istrinya, Marni memaksakan sebuah senyuman tipis. Walau di dalam hatinya dia merasa sangat muak. Dia bisa mencium bau busuk bangkai yang teramat pekat menguar dari balik setelan jas mahal suaminya, mengalahkan aroma makanan yang dibawa lelaki itu. "Iya, Mas. Aku siapkan piringnya dulu di meja makan," sahut Marni dengan suara yang diusahakan tetap stabil. Mereka duduk berhadapan di meja makan marmer yang panjang. Narto terus menatap Marni dengan pandangan mata yang tidak pernah berkedip, sebuah tatapan lapar yang mengerikan dari seorang predator yang sedang mengunci target buruannya. Ketika jam dinding besar di ruang tamu berdentang sebanyak 9 kali, atmosfer di dalam rumah mewah itu mendadak berubah drastis. Lampu gantung kristal di atas meja makan mulai bergoyang-goyang tanpa ada angin. Seluruh aliran listrik di rumah tersebut mendadak padam, melemparkan mereka ke dalam keremangan yang hanya diterangi oleh seberkas cahaya bulan dari balik jendela kaca. "Mas Narto, lampunya mati," bisik Marni, meraba saku dasternya untuk memastikan botol air doa itu masih ada di sana. Narto tidak menjawab. Lelaki itu perlahan bangkit dari kursinya. Detik itu juga puncak konflik mencapai titik paling histeris. Narto mengerang sangat keras, sebuah suara lengkingan kesakitan yang bercampur dengan desisan gaib yang bergemuruh. Kulit di lengan dan leher Narto mulai robek secara mengerikan, menampilkan sisik-sisik hitam pekat yang mengeluarkan cairan anyir berbau busuk. "Waktunya sudah tiba, Marni. Serahkan jiwamu untuk kejayaanku," teriak Narto, namun suara itu sepenuhnya telah berubah menjadi suara ganda yang berat dan parau milik jin pesugihan.
Wajah Narto bergeliat ganjil, sepasang matanya menyala merah darah di dalam kegelapan. Kuku-kuku tangannya memanjang tajam, siap merobek apa saja yang menghalangi jalannya. Marni berteriak histeris. Dia langsung melempar kursi makannya ke arah Narto untuk menghambat gerakan suaminya, lalu berlari sekencang-kencangnya menuju ruang tamu. Suasana rumah terasa sangat mencekam. Semua pintu dan jendela mendadak terkunci rapat secara gaib, seolah-olah rumah itu telah berubah menjadi labirin maut yang kedap suara. "Kamu tidak bisa lari dariku, Marni. Rumah ini sudah menjadi milik penguasaku." Raung Narto mengejar istrinya dengan kecepatan yang tidak masuk akal bagi seorang manusia normal. Marni berlari menaiki anak tangga, namun sebuah kekuatan tak kasat mata mendadak menarik kakinya hingga dia tersungkur keras di atas undakan kayu jati. Rasa sakit yang luar biasa menjalar di lututnya, tetapi insting bertahan hidup memaksanya untuk terus merangkak naik. Di belakangnya, Narto berjalan dengan santai, menikmati setiap detik kepanikan dan ketakutan yang terpancar dari tubuh istrinya. "Tolong, siapa saja tolong aku." Jerit Marni di tengah kegelapan, air matanya bercampur keringat dingin membasahi wajahnya yang pucat pasi. Narto berhasil menyusulnya di koridor lantai atas. Dengan satu sentakan kasar, lelaki yang telah dirasuki iblis itu mencengkeram rambut panjang Marni, menariknya hingga perempuan itu telentang di atas lantai. Narto langsung menduduki perut Marni, mengunci seluruh gerakan istrinya dengan cengkeraman tangan besi di kedua pergelangan tangan Marni. Marni meronta-ronta sekuat tenaga, namun kekuatannya sama sekali tidak sebanding. Wajah mengerikan Narto yang dipenuhi sisik hitam kini berada tepat beberapa sentimeter di atas wajahnya. Mulut Narto terbuka sangat lebar, mengeluarkan uap dingin yang berbau busuk tajam. Siap mengisap paksa energi kehidupan Marni, sebagaimana yang dia lakukan pada sekretarisnya tempo hari. "Jadilah tumbal yang sempurna untuk kekayaanku, istriku tersayang." Bisik makhluk gaib itu melalui bibir Narto yang pecah-pecah. Di sisa-sisa tenaganya yang semakin menipis dan napasnya yang mulai tercekat, Marni berhasil melepaskan tangan kanannya dari cengkeraman Narto berkat cairan keringat dingin yang membuat kulitnya licin. Dengan gerakan nekat yang sangat cepat, dia merobek saku dasternya, mengambil botol kaca kecil itu, dan membuka tutupnya menggunakan gigi. Tepat saat makhluk di dalam tubuh Narto mulai menjulurkan lidahnya yang panjang hitam untuk menyentuh keningnya, Marni mengumpulkan seluruh kekuatan terakhirnya untuk menyiramkan air doa murni itu tepat ke arah wajah suaminya yang mengerikan. Cairan suci dari botol kecil itu mendarat tepat di atas hamparan kulit wajah Narto yang menghitam. Detik itu juga, sebuah reaksi mengerikan terjadi. Kulit yang dipenuhi sisik-sisik pekat tersebut mendadak melepuh, mengeluarkan asap putih tebal yang berbau gosong, layaknya daging terbakar. Narto menjerit dengan lengkingan yang begitu melengking, sebuah perpaduan antara suara tangisan manusia dan lolongan iblis yang kelaparan. Cengkeraman tangan besi di pergelangan tangan Marni terlepas seketika. Narto terpelanting ke belakang, berguling-guling di atas lantai koridor sambil mencakar wajahnya sendiri yang terus mengeluarkan cairan kekuningan yang anyir. "Panas! Apa yang kamu lakukan, perempuan keparat?" Raung jin di dalam raga Narto, suaranya bergetar hebat memecah keheningan malam yang sunyi. Marni tidak menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut. Meskipun lututnya terasa sangat nyeri akibat benturan di anak tangga tadi, dia memaksakan diri untuk bangkit berdiri. Perempuan itu berlari tersok-sok menuruni tangga, menuju ruang tamu utama. Ajaibnya, seiring dengan melemahnya kekuatan makhluk gaib di lantai atas, kunci-kunci pintu yang semula macet secara mistis, kini mulai terbuka dengan sendirinya. Namun pelarian Marni belum sepenuhnya aman. Dari arah belakang suara dentuman keras terdengar. Narto melompat dari lantai atas langsung ke ruang tamu, mendarat dengan posisi merangkak seperti seekor binatang buas yang terluka. Setengah wajahnya kini hancur, menampakkan struktur rahang yang mengerikan dan bola mata kiri yang telah pecah memerah darah. "Kamu harus mati bersama denganku, Marni. Jika aku hancur, maka kamu juga tidak boleh hidup," teriak Narto dengan sisa kesadaran manusianya yang telah dirasuki amarah yang membabi buta. Lelaki itu menerjang maju, menjatuhkan raga Marni tepat di depan pintu utama yang hampir terbuka.
Sepasang tangan Narto yang dipenuhi kuku tajam langsung mencengkeram leher istrinya, menekan saluran pernapasan Marni dengan sangat kuat. Marni terbatuk-batuk, matanya mulai berkunang-kunang karena kekurangan oksigen. Dia mencoba memukul dada suaminya, namun tubuh Narto kini terasa sekeras batu kali. Di ambang kematian yang sudah di depan mata, sebuah fenomena gaib yang jauh lebih mengerikan justru terjadi. Karena ritual penumbalan darah murni Marni malam ini gagal total akibat intervensi air doa, ikatan perjanjian pesugihan yang mengikat jiwa Narto mendadak putus. Jin di dalam raganya merasa dikhianati dan menolak untuk hancur sendirian. Wadah yang tidak berguna. Kamu telah gagal memenuhi janjimu. Sesosok suara bergemuruh besar terdengar dari dalam perut Narto. Marni menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana bayangan hitam raksasa bermata merah darah mulai merobek kulit dada Narto dari arah dalam. Makhluk pesugihan itu tidak lagi keluar dengan perlahan, melainkan memecahkan tulang rusuk suaminya secara paksa. Narto mendadak membelalakan mata. Cengkeramannya di leher Marni mengendur seiring dengan jeritan rasa sakit yang luar biasa keluar dari mulutnya sendiri. Tidak, jangan ambil jiwaku. Ampun, aku akan carikan wanita lain esok hari. Ratap Narto memohon pada penguasanya. Darah segar mulai mengalir deras dari sudut bibirnya yang pecah. Namun sang iblis tidak peduli. Hukum pesugihan sangatlah mutlak. Jika tumbal yang dijanjikan gagal diserahkan pada waktunya, maka raga dan jiwa sang pelaku sendirilah yang akan diambil sebagai ganti rugi. Makhluk gaib itu mulai memakan organ-organ dalam tubuh Narto dari dalam, mengisap habis seluruh sisa energi hidup yang dimiliki lelaki tamak tersebut. Marni merangkak mundur dengan sisa tenaganya, menjauh dari lingkaran ritual mengerikan itu. Dia terduduk di sudut ruangan dengan sekujur tubuh yang gemetar hebat, menyaksikan suaminya yang perlahan-lahan menyusut menjadi kurus kering. Seluruh daging di tubuh Narto seolah-olah diserap habis, menyisakan lapisan kulit keriput hitam yang membungkus tulang belulangnya. Marni, tolong. Aku. Rintih Narto dengan suara yang sangat parau. Hampir tidak terdengar di tengah gemuruh angin malam yang masuk lewat celah jendela. Itu adalah kata-kata terakhir suaminya sebelum akhirnya mata merah menyala di dalam raga Narto padam sepenuhnya. Tubuh kering itu mendadak kaku, lalu ambruk ke atas lantai marmer dengan posisi yang mengenaskan. Bersamaan dengan kematian Narto, bau busuk bangkai yang selama ini menyelimuti rumah mewah itu mendadak hilang, digantikan oleh hawa dingin yang sunyi dan hampa. Marni menyembunyikan wajahnya di balik kedua lutut, menangis sejadi-jadinya di tengah kegelapan ruang tamu yang kini telah berubah menjadi kuburan bagi suaminya sendiri. Puncak konflik yang mencekam itu telah berakhir dengan sebuah bayaran karma yang setimpal atas keserakahan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh Narto semasa hidupnya. Fajar menyingsing dengan lambat, membawa seberkas cahaya pucat yang menembus kaca jendela ruang tamu yang kini telah berantakan. Marni masih terduduk di sudut ruangan, memeluk lututnya dengan tubuh yang kaku dan pakaian yang kotor oleh debu serta sisa ketegangan semalam. Pandangan matanya kosong, tertuju lurus pada gundukan hitam di tengah ruangan. Di sana, jasad Narto tergeletak mengenaskan, menyusut bagai mumi yang telah mengering selama puluhan tahun. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 7 pagi, Marni memaksakan sepasang kakinya yang mati rasa untuk berdiri. Dengan tangan yang gemetar hebat, dia meraih telepon rumah dan menghubungi pihak berwajib. Suaranya terdengar parau dan datar saat melaporkan kematian suaminya. Tidak butuh waktu lama bagi sirine mobil polisi untuk meraung-raung di halaman rumah mewah tersebut. Beberapa petugas berpakaian dinas dan tim medis bergegas masuk ke dalam kediaman. Mereka langsung terpaku, menatap ngeri pada kondisi jasad Narto yang sangat tidak wajar. Seorang dokter forensik yang ikut dalam rombongan berlutut di samping mayat, memeriksa kondisi fisik yang menghitam itu dengan dahi berkerut dalam. Dia membetulkan letak kacamata medisnya, mencoba mencari penjelasan logis yang masuk akal. Ini sungguh aneh. Secara medis tubuhnya terlihat seperti telah kehilangan seluruh cairan dan organ dalamnya membusuk secara mendadak dalam hitungan jam. Kondisi seperti ini biasanya hanya terjadi pada jenazah yang sudah ditelantarkan selama berbulan-bulan di tempat terbuka, ujar dokter itu dengan nada suara yang penuh kebingungan kepada komandan polisi yang berdiri di dekatnya.
Marni kemudian dibawa ke markas kepolisian setempat untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi kunci. Di dalam ruang interogasi yang sepi, seorang penyidik senior duduk di hadapannya, menatap wajah Marni yang pucat tanpa ekspresi. "Ibu Marni, bisa Anda ceritakan kembali apa yang sebenarnya terjadi semalam sebelum suami Anda ditemukan tewas? Apakah ada orang asing yang masuk ke dalam rumah?" Tanya penyidik itu dengan nada selembut mungkin, mencoba tidak membuat wanita yang tampak trauma itu semakin tertekan. Marni menghela napas panjang, tatapannya menerawang menembus dinding ruangan. Dia tahu, jika dia menceritakan tentang jin pesugihan, kutukan, dan air doa, polisi hanya akan menganggapnya gila karena syok berat. "Semalam kami hanya makan malam bersama, Pak. Tiba-tiba saja lampu mati, dan Mas Narto berteriak kesakitan memegangi dadanya. Dia jatuh ke lantai dan tubuhnya mulai berubah menjadi seperti itu di depan mata saya. Saya terlalu takut untuk bergerak hingga pagi tiba," jawab Marni dengan kebohongan yang terdengar sangat meyakinkan akibat keputusasaan yang mendalam. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan yang melelahkan selama seharian penuh, Marni akhirnya diizinkan pulang. Polisi tidak menemukan bukti fisik berupa racun, luka hantaman benda tajam, atau tanda-tanda kekerasan pihak ketiga pada jasad Narto. Kasus tersebut akhirnya dicatat sebagai kematian mendadak akibat serangan penyakit langka yang menyerang organ dalam. 2 hari kemudian pemakaman Narto dilangsungkan secara tertutup dan sangat sederhana. Tidak ada rekan bisnis yang datang, karena berita tentang kematian aneh sang pengusaha sukses telah menyebar dan memicu rumor mengerikan di kalangan kolegianya. Setelah tanah makam diratakan, Marni berdiri sendirian di bawah payung hitam, menatap pusara suaminya tanpa meneteskan air mata sedikit pun. Rasa sedihnya telah lama mati, digantikan oleh kelelahan jiwa yang teramat sangat. Keesokan harinya, Marni mengambil keputusan besar. Dia mendatangi kantor pengacara keluarga untuk mengurus seluruh aset kekayaan yang ditinggalkan oleh Narto. Rumah mewah, deretan mobil, tanah, dan saham perusahaan yang bernilai miliaran rupiah kini sepenuhnya jatuh ke tangannya. Namun Marni tahu betul bahwa setiap lembar uang itu berlumuran darah segar dari wanita-wanita tidak berdosa yang telah menjadi tumbal keserakahan suaminya. "Saya ingin menjual seluruh properti, rumah, dan mencairkan semua aset atas nama Narto. Saya tidak ingin menyimpan sepeser pun uang dari peninggalannya," tegas Marni kepada pengacara yang tampak terkejut mendengar keputusan tersebut. "Tapi Ibu Marni, jumlah kekayaan ini sangat besar. Anda bisa hidup makmur seumur hidup tanpa harus bekerja lagi," sanggah sang pengacara, mencoba meyakinkan kliennya. Marni menggelengkan kepala dengan mantap, tatapan matanya tajam dan dingin. "Uang itu bukan berkah, melainkan kutukan. Saya akan menyumbangkan seluruh hasil penjualannya ke berbagai panti asuhan, tempat ibadah, dan yayasan sosial bagi wanita terlantar. Saya ingin membersihkan nama keluarga kami dari dosa masa lalu yang mengerikan," pungkas Marni tanpa ragu. Proses penjualan aset berjalan dengan cepat karena Marni sengaja memasang harga di bawah standar pasar. Setelah seluruh urusan administrasi selesai dan harta haram itu bersih mengalir ke badan-badan amal, Marni mengepak sebuah koper pakaian sederhana. Dia melangkah keluar dari rumah megah yang penuh kenangan buruk itu untuk terakhir kalinya tanpa pernah menoleh ke belakang lagi. Marni membeli sebuah tiket kereta api menuju sebuah kota kecil yang terletak jauh di pelosok daerah, tempat di mana tidak ada seorang pun yang mengenal masa lalunya. Dia ingin memulai hidup baru yang tenang, sederhana, dan terbebas dari bayang-bayang teror mistis yang hampir saja merenggut nyawanya. Kereta api mulai bergerak membelah malam, meninggalkan kota yang penuh dengan intrik keserakahan. Marni menyandarkan kepalanya di kaca jendela kereta yang dingin, menatap hamparan sawah dan pepohonan yang gelap di luar sana. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, dia merasakan dadanya sedikit lapang. Angin malam yang berembus masuk lewat celah ventilasi terasa sejuk, membawa secercah harapan bahwa badai horor yang menimpanya telah benar-benar berlalu bersama kematian Narto. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya yang terdalam, ada sebuah getaran sunyi yang berbisik, mempertanyakan apakah sebuah perjanjian gaib yang ditulis dengan darah bisa selesai begitu saja, hanya dengan kematian sang pelaku utama. 3 bulan telah berlalu sejak Marni menginjakkan kakinya di sebuah desa kecil yang dikelilingi perbukitan hijau.
Kehidupan barunya di rumah kayu sederhana bernuansa kuno berjalan dengan sangat damai. Penduduk setempat mengenalnya sebagai seorang janda paruh baya yang ramah namun pendiam, yang menghabiskan waktu sehari-hari dengan menanam bunga di halaman depan. Tidak ada lagi teror, tidak ada lagi kilatan mata merah, dan yang paling penting, tidak ada lagi aroma busuk bangkai yang menyiksa rongga dadanya. Malam itu hujan gerimis turun membasahi bumi, menciptakan ketukan ritmis yang menenangkan di atas atap seng rumahnya. Marni duduk di depan meja rias kayu jati miliknya, bersiap untuk beristirahat. Dia mengambil sebuah sisir plastik, lalu mulai merapikan rambut panjangnya yang hitam di depan cermin besar yang permukaannya sedikit buram oleh usia. Suasana di dalam kamar tidur itu sangat sunyi, hanya ditemani oleh suara detak jam dinding kuno dan pendaran lampu pijar berwarna kuning temaram yang sesekali berkedip. Marni tersenyum tipis menatap pantulan dirinya. Guratan kecemasan yang dulu selalu menghiasi wajahnya kini telah memudar, berganti dengan guratan kedamaian yang hakiki. Semuanya sudah selesai, Marni. Kamu aman sekarang. Bisik perempuan itu pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan hatinya yang mendadak merasakan sekelebat firasat ganjil. Tiba-tiba, embusan angin yang sangat dingin berembus masuk entah dari mana, membuat nyala lampu pijar di langit-langit kamar bergoyang pelan. Detik itu juga, bulu kuduk Marni berdiri sempurna. Sebuah ingatan buruk yang paling dia takuti mendadak melintas di kepalanya ketika hidungnya menangkap sebuah bau yang sangat dia kenali. Aroma anyir darah segar bercampur bau bangkai tikus yang membusuk, sangat tajam menusuk penciumannya. Tangan Marni yang memegang sisir mendadak kaku di udara. Jantungnya berdegup kencang secara ekstrem, menciptakan debaran yang menyakitkan di dalam dada. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah halusinasi akibat trauma masa lalu yang belum sembuh total. Namun, bau busuk itu justru semakin pekat memenuhi setiap jengkal ruangan kamar tidurnya yang sempit. Dari arah belakang tempat duduknya, terdengar suara gesekan halus di atas lantai papan kayu. Mirip suara sesuatu yang diseret dengan sangat lambat. Marni memejamkan mata rapat-rapat. Sekujur tubuhnya gemetar hebat hingga keringat dingin mulai membasahi daster yang dikenakannya. Dia tidak berani menoleh ke belakang, karena instingnya mengatakan ada bahaya maut yang sedang berdiri tepat di balik punggungnya. Perempuan itu memilih untuk menatap kembali ke arah cermin di hadapannya, mencoba memastikan situasi melalui pantulan kaca. Di dalam keremangan cermin kuno tersebut, Marni melihat sebuah pemandangan yang membuat dunianya seakan runtuh untuk kedua kali. Di belakang kursi tempatnya duduk, tidak ada siapa-siapa. Ruangan itu tampak kosong. Namun, ketika pandangan matanya beralih pada pantulan wajahnya sendiri di dalam cermin, Marni membelalakan mata dengan rasa ngeri yang teramat sangat. Bayangan dirinya di dalam cermin tidak mengikuti gerakannya yang sedang ketakutan. Pantulan Marni di dalam kaca justru sedang duduk tegak dengan kepala yang miring ke kanan secara tidak wajar. Detik berikutnya, sepasang mata pada pantulan cermin itu berubah total menjadi merah darah yang menyala, memancarkan aura kelaparan yang sangat mengerikan. Perlahan-lahan, kulit wajah pada bayangan Marni mulai robek, memunculkan sisik-sisik hitam pekat yang bergerak-gerak seperti cacing di bawah lapisan daging. "Kamu pikir kamu bisa lepas dariku begitu saja, Marni?" Sebuah suara ganda yang parau, berat, dan bergemuruh keluar dari arah cermin, memecah kesunyian malam dengan getaran mistis yang pekat. Marni menjerit histeris melempar sisir di tangannya hingga membentur permukaan kaca. Dia mencoba bangkit dari kursi untuk berlari menuju pintu keluar. Namun sebuah kekuatan tak kasat mata yang teramat besar mendadak mengunci seluruh persendian tubuhnya. Marni lumpuh total di atas kursinya, tidak mampu menggerakkan bahkan seujung jarinya sekalipun. Pantulan mengerikan di dalam cermin itu tersenyum menyeringai, menampilkan deretan gigi yang hitam tajam. Sisik hitam di wajah bayangan itu kini mulai merayap keluar dari batas kaca, mewujud menjadi gumpalan asap hitam pekat yang melayang di udara, lalu perlahan masuk merembes ke dalam pori-pori kulit raga Marni yang asli. Marni merasakan sensasi sedingin es yang luar biasa menyiksa mulai menjalar dari tengkuknya, mengalir melalui aliran darah, hingga menusuk tepat ke pusat jantungnya. Dia ingin berteriak memohon ampun, namun lidahnya mendadak keluh dan kaku.
Narto hanyalah sebuah wadah sementara yang bodoh. Perjanjian pesugihan ini tidak akan pernah hancur selama harta itu belum habis. Dan karena kamu adalah orang terdekatnya yang tersisa, raga mulusmu inilah yang sekarang menjadi rumah baruku. Bisik suara iblis itu lagi, kini terdengar bergema langsung dari dalam rongga kepala Marni sendiri. Marni menangis dalam keputusasaan yang mutlak di tengah kelumpuhannya. Dia baru menyadari sebuah kenyataan yang teramat terlambat dan mengerikan. Kutukan pesugihan suaminya tidak pernah mati bersama jasad Narto. Makhluk jahanam itu hanya menunggu waktu yang tepat, membiarkan Marni merasa aman dan bersih, sebelum akhirnya datang untuk menagih sisa kontrak darah yang belum usai. Perlahan-lahan tangan kanan Marni yang asli bergerak sendiri tanpa bisa dia kendalikan. Jari-jarinya yang gemetar terangkat naik, mengelus permukaan kulit pipinya yang kini mulai terasa kasar, dan memunculkan guratan-guratan hitam di bawah kulitnya. Marni menatap nanar pada pantulan dirinya di cermin yang kini telah kembali normal. Namun sepasang bola matanya sendiri, kini telah resmi berubah menjadi merah darah yang menyala di balik kegelapan kamar. Perempuan malang itu kini telah menjelma menjadi wadah baru bagi iblis pesugihan yang haus akan darah wanita muda, mengakhiri pelariannya dengan sebuah awal dari mimpi buruk yang jauh lebih mengerikan bagi dunia luar.